Ya, baik. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya semuanya ya. Pertama saya ucapkan selamat datang Mas Rizky dan juga Mas Bagas ya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk nanti sharing-sharing gitu ya ilmunya kepada adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini ternyata ini alumni juga ya, Mas Rizky ya. Ada alumni juga dari Telkom University, kemudian juga ada Mas Bagas, ini juga sudah jadi alumni, meskipun belum wisuda mungkin ya, Mas Bagas ya. Setelah lagi nanti wisuda dengan di bulan November ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya izin untuk share memperkenalkan narasumber kita hari ini. Dan, oke, baik. Narasumber kita hari ini ada dua ya. Yang pertama nanti ada Mas Rizky Rahmat Hakiki, kemudian juga ada Mas Bagas gitu ya. Nah, ini saya perlihatkan CV, sekilas CV tentang Mas Rizky ya, ada di LinkedIn. Mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin berkoneksi, mungkin bisa koneksi via LinkedIn ya, Mas Rizky ya. Oke, Mas Rizky ini kita lihat dari experience-nya saat ini ya, saat ini beliau bekerja sebagai senior product designer di Giza Lab, kemudian pernah bekerja di BRI ya sebagai senior product designer, Telkomsel, kemudian ada Work Life and Beyond. Nah, kemudian di sini ada pengalaman-pengalaman organisasi selama beliau berkuliah ya di Telkom University. Ini kalau boleh tahu jurusan apa Mas Rizky dulu di Telkom University? Iya Bu, saya jurusan Sistem Informasi Bu, fakultas sebelah. Oh, Fakultas 11, Fakultas Iya. Tetangga ya, masih saudara. Oke. Baik, ini tadi sekilas tentang CV dari Mas Rizky. Kemudian narasumber yang kedua, ini ada Mas Bagas Arfiansyah. Nah, ini saya perlihatkan sekilas terkait dengan CV-nya. Working experience-nya saat ini bekerja bersama ya dengan Mas Rizky di Giza Lab sebagai UI designer. Kemudian sebelumnya juga sempat bekerja di Bandung Technopark di Telkom University. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya kalau BTP sebagai UI UX designer. Kemudian ini pengalaman-pengalaman mengajar, sharing ya, sharing session, kemudian juga internship mungkin ya, dan beberapa lomba yang pernah diikuti selama berkuliah di kampus Telkom University. Ya, mungkin itu aja ya sekilas tentang CV dari narasumber kita hari ini. Nah, um, judul judul dari acara kita hari ini cukup unik ya. Ini masukan dari narasumber kita juga nih judulnya gitu ya. From Figma to Fantastic, Creating Apps with Ease. Nah, ini terima kasih banyak juga kepada Budian Marta, selaku perwakilan dari Prodi S1 Informatika yang telah mengadakan acara ini. Tujuan dari acara ini sebenarnya untuk membantu teman-teman yang saat ini sedang melakukan TA gitu ya, dan juga sedang menulis proposal TA agar nanti mendapatkan bayangan gitu ya, bagaimana sih sebenarnya kita ketika sudah mendesain gitu ya, ketika sudah mendesain gimana nih cara kita untuk mengimplementasikan dalam lingkungan developer. Gitu. Karena sebenarnya untuk UI UX ini itu kan sudah cukup banyak ya, tidak hanya ada di informatika saja. Jadi juga ada di Fakultas Industri Kreatif, itu juga ada UI UX gitu ya, bahkan di sini Mas Rizky ada di fakultas sebelah juga gitu ya, itu juga belajar juga ternyata tentang UI UX. Nah, di sini mungkin karena kita ada di Fakultas Informatika gitu ya, kita tidak bisa begitu saja meninggalkan fitrah kita gitu ya, untuk ya kita juga harus bisa coding gitu ya, meskipun tidak terlalu banyak gitu ya, atau tidak terlalu jago gitu ya, seperti back end mungkin dan lain-lain. Nah, ini kita sadari aja bahwa masing-masing role itu mempunyai keahliannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kita pisah-pisahkan bahwa oh yang ini tuh nggak lebih baik dari role yang sebelah gitu ya, atau role yang di sana itu kayaknya nggak lebih baik dari kita dan sebagainya. Sama-sama di dalam satu project itu pastinya kita akan saling bekerja sama gitu ya sebagai tim software developer.
Nah, mungkin tidak perlu berpanjang lebar, saya persilahkan layar dan waktu kepada Mas Rizky dan juga Mas Bagas. Mangga silakan Mas Rizky. Mas Bagas. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Halo teman-teman. Mungkin saya izin share screen dulu ya, biar kita bisa langsung. Oke, kira-kira udah ada belum ya? Ya, sudah kelihatan Mas Rizky. Oke. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Bu Vero dan mungkin Bu Dian tadi ya sempat di-mention selaku dari pihak S1 Ya, Informatika ya Bu ya. ya. Oke. Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi selamat datang di webinar pada pagi hari ini. Kita kasih judul webinar ini From Figma to Fantastic, Creating Apps with Ease. Jadi hari ini kita bakal ngomongin banyak tentang Figma dan juga tentang front-end development ya. Seperti yang udah tadi Ibu Vero mention. Gitu. Mungkin saya mau kenalan lagi kali ya. Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rizky Ramatakiki. Saat ini saya lagi ya bekerja jadi senior product designer, lagi pegang proyeknya Brimo gitu. Jadi keseharian saya mendesain dan mengeksplorasi baik fitur-fitur barunya Brimo ataupun fitur-fitur yang udah ada untuk nantinya ada improvement gitu. Nah, mungkin nanti saya nggak sendirian, nanti saya bakal dibantu dan ditemenin nih sama Bagas. Mungkin Bagas bisa say hello. Halo teman-teman. Halo, Oke, mungkin boleh perkenalan lagi, guys. Baik, teman-teman, perkenalkan ya, nama aku Bagas Arfiansyah, saya yang dipanggilnya Bagas. Nah, mungkin sama ya kayak Mas Riki, sekarang saya lagi di proyek Brimo juga ya, jadi UI designer. Mungkin keseharian saya di Brimo tuh ngurus desain sistem, sama mungkin ada eksplorasi juga ya terkait fitur barunya. Oke, mungkin sekian salam kenal teman-teman. Lanjut Mas. Oke, thank you, Bagas. Oke, tadi ya, salam kenal semua teman-teman. Baik, mungkin biar nggak lama kita bakal dibagi sesi ini itu ada dua. Jadi sesi nanti sedikit pemaparan materi terkait basic konsep dari UI UX dan front end itu sendiri. Sama nanti kita coba langsung hands on bagaimana sih caranya membuat desain yang udah kalian bangun di Figma itu bisa jadi code atau front end sudah dalam bentuk aplikasi ya, tapi sebatas front end aja, belum ke functionality. Oke, mungkin eh, diawali dengan sebenarnya aplikasi itu dibangun oleh apa aja sih? Nah, aplikasi ini secara garis besar ya, secara konseptual gitu sebenarnya terbagi menjadi 4 gitu. Jadi yang pertama ada konsep dan ide atau ide itu pasti udah hal yang sangat fundamental ya. Jadi kalau nggak ada konsep atau ide dari sebuah aplikasi, aplikasi itu nggak akan bisa dibangun atau dibuat. Nah, selanjutnya itu ada UI UX, di mana UI UX ini akan berfokus kepada menerjemahkan nih apa yang udah kalian konsep atau apa yang udah kita buat idenya nih menjadi sebuah rancangan user interface dan juga user experience. Nanti dari UI UX ini outputnya adalah sebuah desain gitu kan, desain dan prototype. Desain itu dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk masih bentuk gambar kan, kasarnya gitu masih dalam bentuk gambar, masih dalam bentuk rancangan. Nanti bagaimana nih nggak implementasiin atau ngebangun apa yang udah dibuat di desain ke dalam sebuah aplikasi atau code. Nah, ini akan menjadi tugasnya atau fasenya di front end. Nanti di front end ini bakal menerjemahkan nih apa yang udah didesain ke dalam bentuk code atau user interface secara real di platform yang kalian akan bangun gitu. Misalkan di Android kah atau di website, di iOS dan lain-lain. Nah, nanti front end juga akan mengintegrasikan nih dengan fungsi-fungsi dari aplikasi itu sendiri. Nah, fungsi-fungsinya itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh backend. Jadi backend ini yang akan ngurusin database, fungsional, logic itu nanti akan di-create oleh backend. Nah, nanti front end tugasnya untuk mengintegrasikan. Jadi mungkin front end lebih ke menjembatani ya UI UX dan backend digabung dalam satu kesatuan aplikasi.
Oke, mungkin itu ya konsepnya teman-teman. Jadi biar kita satu pemahaman dulu nih bahwa aplikasi ini secara garis besar dibangun oleh 4 hal ini. Nah, nanti hari ini kita akan berfokus kepada UI UX dan front end-nya aja gitu. Oke. Selanjutnya apa sebenarnya perbedaan dari UI UX dan front end? Karena kan tadi sempat saya mention sama-sama kita ngebuat desain interface. Nah, bedanya adalah UI UX itu akan berfokus kepada 3 hal ini secara garis besar. Ada merancang, mendesain, dan prototyping. Di mana merancang ini proses tadi ya, ngedefinisiin business requirement ataupun konsep atau ide yang udah dimiliki itu ke dalam sebuah rancangan. Outputnya bisa jadi kayak user journey atau user flow yang mungkin udah teman-teman tahu gitu. Nah, nanti dari rancangan itu kita coba desain dalam bentuk gambar ya, kasarnya itu gambar atau desain. Nah, nanti outputnya adalah ya desain interface dan experience secara keseluruhan by desain aja. Lalu yang terakhir baru prototyping. Kita prototyping untuk tahu apakah alur yang sudah dirancang itu sudah sesuai nih ketika didesain. Dan juga jadi ngasih gambaran apakah experience-nya akan memudahkan untuk user ketika aplikasi ini diimplementasikan. Nah, baru kita bahas tentang front end. Nah, bedanya front end dan UI UX itu apa? Front end bertugas untuk menerjemahkan nih desain ke dalam code. Outputnya apa? Outputnya berupa tampilan web aplikasi itu sendiri, mobile aplikasi, ataupun desktop. Tapi masih dalam segi tampilan, belum ada functionality. Tapi untuk interaksi, itu juga diterjemahin atau dibuat di dalam front end. Kayak sesimpel interaksi pindah halaman, interaksi buka modal, misalkan buka pop-up, atau input text field, itu juga di-handle oleh front end. Nah, nanti front end juga akan berintegrasi dengan back end. Biasanya back end akan memberikan API aja nih. Nanti front end yang tugasnya untuk ngelola data dari API itu untuk bisa ditampilkan. Kayak misalkan back end ngasih informasi tentang detail produk nih, misalkan kita mau buat marketplace. Nah, kayak judul nama barangnya, harga barangnya itu disediakan oleh backend. Nanti front end yang ngolah itu nih biar nanti bisa tampil di front end atau di dalam user interface-nya. Jadi nggak statis kayak desain. Mungkin itu ya perbedaannya teman-teman. Semoga teman-teman bisa nangkep nih. Jadi perbandingannya nih. Kenapa mungkin yang tadi sempat Bu Vero mention karena kalian jurusan informatika ya tetap front end harus ya minimal bisa coding gitu ya untuk di front end ini gitu. Nah, kita coba lebih dalam lagi ya ke dalam UI UX-nya. Jadi UI UX itu sebenarnya dibangun oleh apa aja? Nah, sebenarnya secara garis besar UI UX itu dibangun oleh beberapa komponen yang akan dijadikan dalam satu halaman. Komponennya itu apa? Misalkan kayak komponen button, menu, text, page, form, image itu. Itu kan kita susun ya dalam satu kesatuan di dalam desain. Nah, itu akan yang itulah yang ngebangun si UI UX itu sendiri. Nah, nanti dibangunnya oleh apa? Ya, seperti kalian mungkin teman-teman juga udah kerjakan gitu ya. Ada beberapa tools nih untuk ngebangun atau membuat komponen-komponen tersebut dan menyatukannya dalam satu kesatuan paling banyak dipakai produk. Kayak ini untuk UI UX. Selanjutnya untuk front end nih. Nah, kita bahas lagi front end dibangun oleh apa aja. Kalau tadi UI UX dibangun oleh komponen kayak button, menu, text, page, form, image dalam satu kesatuan desain. Nah, di front end ini akan mentranslate nih komponen-komponen tadi ke dalam bentuk code atau bahasa pemrograman. Bisa jadi dalam bentuk HTML, CSS, JS, Flutter, Android, Swift, dan lain-lain lah, tergantung konteks dan kebutuhan. Gitu ya. Jadi sama-sama
bikin komponen yang sama, cuman bedanya UI UX design aja, front end kita buat dalam codingnya atau aplikasinya. Nah, dari perbandingan tadi ya, itu kan sebenarnya ada kesamaan nih antara UI UX dan front end gitu. Tadi kan UI UX kita bahas tentang user journey, prototype, tentang experience itu. Di front end tadi kita bahas tentang code, tentang integration ke BE, terus API gitu. Namun sebenarnya front end dan UI UX itu punya irisan gitu. Sebenarnya sama-sama untuk menghasilkan desain interface. Tujuannya adalah desain interface aplikasi yang nantinya akan menghasilkan customer experience untuk aplikasi itu sendiri gitu. Jadi dua hal ini sama-sama bersinggungan lah. Jadi outputnya sama-sama membuat desain interface dan akan membuat customer experience gitu. Oke, sekarang langsung ya. Gimana sebenarnya cara nerjemahin desain Figma ke code? Yang pertama ya tentu ya ini ngoding dari nol gitu. Mulai dari nol, bikin project baru, ngedesain dari awal, terus nge-copy desainnya dari awal ke text editor kalian, terus di build jadi sebuah aplikasi gitu kan. Terus ada yang kedua, export komponen atau page gitu. Nah, si export komponen dan page ini yang akan kita bahas pada hari ini. Itu akan lebih banyak di sini. Oke, sebelum ke sana, hal yang perlu teman-teman perhatiin ketika mau ekspor gitu ya dari desain Figma ke code itu adalah struktur desain. Jadi semakin bagus struktur desain kalian, akan seinstan kalian ngebuat desain gitu. Jadi nge-translate-nya udah benar-benar plek ketiplek, jadi kalian bahkan bisa sampai nggak modif gitu, nggak modif sama sekali atau nggak memperbaiki sama sekali. Oke, untuk struktur desain yang pertama yang wajib kalian perhatikan itu gunakan frame untuk membuat page atau artboard. Jadi ketika kalian membuat page baru, baik di mobile atau web, pastikan kalian menggunakan frame. Ini agak teknis ya. Pastikan menggunakan frame dengan ukuran yang konsisten atau sama. Terlebih lagi width-nya ya. Jadi harus sama. Kalau height-nya itu udah tergantung dari konten itu sendiri. Karena kan ada yang nanti scrollable dan lain-lain gitu. Jadi pastikan kalian gunakan frame untuk membuat page. Terus yang kedua, struktur desain yang bagus itu adalah buat setiap komponen kalian dan layer kalian itu dibuat grup ataupun auto layout ya kalau di Figma. Jadi buat serapih mungkin si struktur groupingnya. Kayak misalkan contoh di sini ada card product ya, produk Twitter. Kalau kalian lihat dari samping ini cukup rapi ya groupingnya gitu. Jadi ada grup, terus ada product grid, di mana product grid ini ada card gitu kan, terus di card itu didetailin lagi, ada pricing yang pricingnya di grup lagi. Nah, harus sedetail ini dan serapi ini gitu untuk membuat hasil outputnya semakin bagus. Nah, ini juga contoh lainnya ya. Jadi ada kalau misalkan ada vektor yang banyak dalam satu komponen, pastikan itu juga di grup. Tuh. Oke, yang ketiga adalah naming screen dan komponen. Nah, ini juga penting ya, teman-teman. Jadi fungsinya apa untuk naming group atau frame ini? Saya tahu sih ini effort banget dan kadang juga di prakteknya ya nggak sedetail dan serapi ini ya untuk naming. Tapi ini penting banget untuk nanti hasil output atau generate code-nya gitu. Jadi biar ketika kalian mau adjust lagi nih code-nya, output code-nya ini kalian bisa tahu ini tuh form, ini tuh title, ini tuh apa gitu ya. Nah, terus yang terakhir setelah struktur kalian udah bener, struktur dari desainnya udah rapi, step terakhir ada prototyping dan dokumentasi. Jadi pastikan semua page itu nge-link gitu ya. Setiap interaksinya ketika card ini diklik ke detail, detail ini ketika buy now misalkan masuk ke mana, itu juga pastikan ke link untuk ngasih tahu alur dari aplikasi ini kayak gimana sih, dari page ke page itu kayak gimana. Terus yang terakhir describe everything. Jadi
Ini mungkin nggak akan berpengaruh ke ekspornya dalam bentuk code-nya nanti. Cuman ini adalah dokumentasi kalian untuk proses development. Jadi kayak misalkan di sini ada CTA atau call to action atau button request illustration. Nanti di sini kasih tahu ini tuh ngelink kemana sih gitu. Kalau memang ini nggak ngelink ke dalam page atau desain yang ada di Figma-nya. Terus kayak misalkan ini mau pakai animasi atau micro interaction, ini juga dideskripsiin. Atau ini kondisinya misalkan ada data kondisinya ini kayak gimana itu dideskripsiin juga gitu. Jadi biar kalian pada saat proses development itu lebih enak. Jadi nggak ngawang. Nah, itu. Oke, sekarang eh, export Figma to code. Nah, jadi ada beberapa plugin atau tools yang bisa digunain nih sama teman-teman. Jadi Figma kita bisa ekspor ke bahasa pemrograman ini atau ke code ini dengan beberapa tools atau plugin yang saat ini lumayan hype ya, lumayan terkenal gitu. Ada 3 pemain besar nih di sini, ada Framer, ada Anima, sama Device Beta gitu. Jadi 3 tools ini yang kebanyakan orang saat ini pakai itu ya untuk bisa nge-export dari Figma ke code. Nah, cuman di pertemuan kali ini kita bakal bahas Framer dan Device aja. Untuk Anima mungkin nanti next time kalau misalkan dibutuhin ya. Tapi dari Framer dan Device menurut saya dan Bagas ini udah sangat powerful gitu untuk teman-teman cobain. Oke, mungkin ini sedikit perbandingan ya antara Framer, Anima, dan Device. Jadi kalau Framer itu platformnya dia khusus untuk web aja, nggak bisa untuk mobile, dan dia nggak bisa downloadable code-nya. Jadi nggak bisa di-download. Terus kalau Anima dia platformnya itu web juga. Terus download code-nya kalau nggak salah sih bisa ya. Terus kalau Device ini bisa dua-duanya. Platform bisa web dan mobile, dan code-nya juga bisa di-download. Gitu. Oke. Mungkin kita bisa langsung hands on ya. Atau mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh langsung di chat aja ya. Jadi nanti sambil hands on kita bisa langsung interaksi juga. Gitu. Oke. Sorry mau konfirmasi ini screen saya udah pindah belum ya dari slide deck? Sekarang di Figma ya? Oke. Ya. Udah. Oke. Oke, jadi mungkin teman-teman juga bisa langsung, kalau mau langsung cobain boleh ya. Jadi nanti bakal saya share link Figma-nya buat nanti teman-teman juga cobain secara langsung. Oke, sebentar ya. Atau mungkin Bagas boleh bantu share guys linknya. Boleh, boleh Mas. Oke. Oke, sambil nanti di-share ya, kita bakal cobain Framer dulu nih. Jadi teman-teman bisa, oke saya coba enter screen dulu ya. Oke, kalau ini ada kelihatan nggak ya? Kelihatan, kelihatan Mas. Oke, sip. Oke. Mungkin kita coba tools yang pertama dulu ya, Framer. Jadi Framer itu ada web base, ada desktop apps-nya juga gitu. Jadi ini saya cobain di website ya langsung framer.com. Nanti ketika kalian login, uh, kalian langsung ditampilkan di dashboard ini. Nanti sebelah kiri ada project atau tim yang udah pernah dibuat. Mungkin di sini saya coba di tim project ini, nanti cara buat filenya atau projectnya ada new, button new di sini. Ketika diklik, nanti dia akan nge-create project baru. Nah, menariknya di Framer, ini sangat Figma friendly, teman-teman. Jadi, semudah copy paste dari Figma ke Framer. Itu udah bisa jadi sebuah front end. Oke, mungkin ini kita coba dulu ya. Oke, ini udah teman-teman atur dulu si desktopnya ini. Jadi ya basicnya sih 1440 ya rata-rata. Atau 1366 gitu. Kalau hacknya nanti ini menyesuaikan. Oke, setelah projectnya terbuat,
teman-teman pindah ke Figma. Oke. Nah, di Figma ini pilih page mana dulu yang mau dipindahkan atau diekspor ke dalam Figma. Misalkan di login ini ya, kita klik. Kalian pilih resource di sini, terus cari plugin. Ada Figma to HTML with Framer. Atau kalian bisa cari Figma to HTML with Framer. Pakai ini. Cukup klik ini. Nah, nanti dia akan nge-copy, running, akan nge-copy semua layer yang ada dalam page login ini. Nah, ini udah ada keterangan ya, copy 23 layer, paste in Framer. Kalian buka lagi Framer, tinggal paste. Ctrl V atau paste di sini. Tunggu prosesnya. Dan ini udah jadi. Ini sudah ditranslate ke dalam bentuk code. Dan Framer enaknya ini dia Figma friendly. Jadi kalian masih bisa customize konten kalian ketika memang ada yang kurang rapi atau memang perlu di-adjust gitu. Nah, nanti ketika di view, di play, nah ini udah jadi nih, udah bentuk web nih. Gitu. Oke, sekarang ini baru satu halaman. Ya, kita balik lagi. Gimana caranya mau nambahin halaman lagi nih? Ketika login kan, kalau di Figma tadi ada homepage-nya nih, project monitoring, aplikasi project monitoring. Nanti kalian bisa nambahin plus di sini. Kalian kasih nama halamannya apa? Nah, misalkan homepage atau dashboard. Nah, prosesnya itu sama lagi. Jadi kalian buka Figma lagi, running plugin Figma to HTML with Framer ini, tunggu prosesnya sampai selesai. Ketika udah, kita paste. Nah, ini udah pindah juga. Ini udah jadi sebuah front end dan ini udah didetect dengan baik oleh Framer. Tapi perlu diketahui teman-teman, ini bisa serapi ini karena struktur desainnya yang bagus, struktur desainnya yang baik gitu. Jadi Framer bisa nge-translate itu juga dengan baik gitu. Nah, untuk interaksinya kayak gimana? Nanti kan ini kita simple aja ya. Ketika login, klik ke dashboard. Kalian bisa klik button loginnya, terus di sini ada link. Di link ini kalian klik, dia akan ngasih tahu link to page mana atau URL mana. Karena kita di dalam page yang sama, yang udah kita namain dashboard tadi, nanti kalian tinggal klik dashboard nih. Klik dashboard, apakah mau new tab apa enggak. Kalau misalkan enggak, no. Terus kita coba play lagi. Kita play lagi, klik login. Nah, dia udah pindah ke sini. Gitu. Nah, ini udah jadi teman-teman. Udah kalau statis ya front end-nya gitu, ini udah jadi sebagai code gitu, sebagai front end. Kalian bisa tinggal publish aja nih. Gitu. Nah, nanti juga nggak sesimpel ini sih. Kalau misalkan kan mau integrasiin dengan database yang kalian punya atau CMS yang kalian punya, ini tuh juga bisa diintegrasiin. Kayak misalkan di sini ada collection atau tabel ya, database yang kalian punya, ini bisa diimport. Terus juga ada pengelolaan komponen, style, code-nya juga bisa gitu. Jadi kita juga bisa nge-override, sorry, nge-override code-nya di sini juga. Gitu. Jadi kalian kalau misalnya udah beres, kalian bisa tinggal publish aja dan ini bisa free. Sorry, publish. Nah, ini udah jadi nih. Tinggal kita buka. Ini udah jadi website nih. Bahkan ini pakai GIF pun dia bisa jalan dengan baik. Gitu. Ini udah jadi nih teman-teman. Jadi berapa menit doang tuh untuk ekspor gitu. Oke, itu untuk tools yang pertama. Mungkin deep-nya lagi ketika kalian mau ngulik lagi karena kompleksitas desain teman-teman dan aplikasi yang teman-teman mau bangun untuk TA ini kan pasti lebih kompleks dan lebih beragam gitu. Nanti mungkin kalian bisa ulik sendiri. Oke, itu untuk yang Framer. Kalau misalkan ada respon, boleh di chat ya.
Apakah udah tahu, apa emang baru tahu secanggih ini Framer gitu. Itu kalian bisa respon ya di chat. Gitu. Oke, untuk yang kedua itu ada namanya device. Jadi device ini bisa dibilang kompetitornya Framer nih. Jadi cuman dia bisa lebih kompleks, bisa lebih detail karena dia menyediakan code yang bisa kita download dan bisa kita adjust. Untuk caranya sendiri, kalau tadi Framer kita kan kopas ya dari desain yang udah ada ini nih. Nah, nanti kalau di device kita cukup masukin link Figma-nya aja. Jadi cara buatnya adalah di dashboard ini ada new application, kalian klik create new apps. Oh ya, sorry, mungkin tadi belum saya mention. Jadi nanti saya bakal fokus di webnya, nanti Bagas bakal di mobile apps-nya. Oke, untuk di webnya sendiri kan banyak teknologinya ya. Cuman di device beta ini dia masih nyediain cuman React aja. Jadi ketika create new app tadi, kalian bisa kasih nama aplikasi kalian apa. Kita kasih nama project monitoring. Terus teknologi React Apps, language-nya mau apa? Apakah mau JavaScript atau TypeScript? Kita coba pilih JavaScript. Desain platformnya apa? Figma. Terus Figma URL-nya itu apa? Nah, Figma URL-nya kalian bisa share aja dari sini. Copy link. Setelah di copy, baru kita paste ke sini. Oke, kalau udah, baru kita klik create new app. Nah, ini sebenarnya udah pernah saya coba tadi ya, tapi kita buat create new app aja. Oke, nah ini udah ini ya. Kita pilih desain example yang ini. Nah, dia udah ngedetek nih ukuran-ukuran yang memang website nih, cuman 2 gitu. Jadi kita pilih semuanya. Nanti kita submit. Nah, di sini kita juga harus configure sama ada proses yang akan dijalankan oleh si device. Nah, ini proses nge-translate-nya. Meta title ya kita kasih title aja sama kayak aplikasinya ya, project monitoring. Terus kalau kalian ada icon, kalian bisa upload. Kalau enggak, bisa di skip aja di next. Nah, di sini juga dia ngasih setup, ada storybook setup, mau pakai storybook atau without storybook. Terus framework config-nya malah dia juga lebih advance nih, mau pakai apa. Nah, kita pakai yang ini aja ya, Create React Apps Beginner Friendly. Oke, kalau udah ini oke, Garit, kita tinggal nunggu proses dari si device ini nge-translate si Figma-nya atau desain Figma-nya ke dalam code. Teman-teman kalau mau langsung coba juga boleh ya. Jadi sambil ngedengerin, sambil coba-coba juga boleh biar tahu atau mungkin nanti ada yang ditanyain bisa langsung di chat aja. Oke, udah beres nih. Secepat itu ya prosesnya. Ini udah dia juga ngedetek nih auto identify UI komponen, custom UI komponen, bahkan navigation atau link tadi yang udah dibuat prototype itu juga udah kedetek nih. Nah, let's start. Kita lihat nih, apakah serapi Framer apa enggak. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Ini udah rapih banget. Dan kalau tadi di Framer, eh, si loginnya itu dia nggak kedetek sebagai ini ya, sebagai field atau form. Ini perlu di code, perlu di adjust lagi, ditambahin fungsi-fungsi yang ada di Framer. Tapi kalau di Wise, ini udah bisa kita, dia udah ngedetek sebagai input. Dan ini udah ngedetek sebagai button. Jadi kalau kita preview tadi nih ya, klik icon mata ini, ketika diklik, nah ini kan udah dalam bentuk web nih. Nah, inputnya pun kalian udah bisa nih login nih. Passwordnya apa? Bahkan passwordnya udah kedetek sebagai password. Ini udah langsung ke hide. Cuman emang action ininya enggak dia detect ya, karena emang nggak ada interaksinya juga di Figma-nya saya buat. Nanti ketika login, nanti dia klik masuk ke login. Cuman bedanya di device ini dia nggak bisa nge-preview nih ketika klik login langsung ke si halaman dashboard-nya atau homepage-nya. Tapi ketika kita pilih di sini, page, nah lihat nih teman-teman, ini udah rapi banget.
Ini agak miss sedikit nih, bisa kalian adjust aja nanti. Itu. Ini bisa bagus karena yang udah saya mention struktur code-nya yang baik. Atau struktur desain yang baik. Jadi bisa diterjemahkan dengan baik pula. Dan bahkan di device ini kita bisa langsung setting, langsung diterjemahin juga responsifnya. Kalau di Framer, kita balik lagi ke Framer, kalau membuat responsifnya itu perlu pilih atau nambahin breakpoint ini. Jadi mau tablet atau phone, misalkan tablet, nah dia nggak langsung ngeresponsifin, tergantung struktur desain juga. Jadi perlu adjustment lagi di sini, perlu ngatur-ngatur lagi biar si desainnya itu sesuai atau fit atau responsif dengan ukuran tablet. Tapi kalau untuk di device, dia udah langsung ngeterjemahin. Semakin struktur code kita, struktur desain kita bagus, semakin mudah juga dia menerjemahkan untuk responsifnya. Nah, ini udah responsif banget kan? Itu. Ini udah mind blowing banget ya kalau menurut saya untuk kita para desainer untuk pengen jadiin front end kayak gitu. Ini udah mind blowing banget. Bahkan di page homepage-nya pun atau dashboard-nya ini juga udah responsif. Nah, udah responsif juga nih. Jadi enak. Ya paling kan kalau responsif kayaknya ini biasanya di hide ya. Kalian bisa hide juga nih di sini. Hide, misalkan usernya ini juga mau di hide. Kalian bisa hide, sisa ini aja. Ini mau ke kiriin mungkin bisa dipindahin juga gitu ya. Ini tergantung lah nanti adjustment kalian kayak gimana. Nah, di device ini untuk bisa jadi sebuah aplikasinya, kita harus nge-build app di sini. Jadi nge-build app ini akan ngebangun atau ngegenerate yang tadi udah dibuat ke dalam bentuk React.js. Kalau di sini kita pakainya React.js. Nah, nanti di sini juga dikasih keterangan nih description-nya. This React application is built using Create React Apps. Jadi framework config-nya pakai ini, terus CSS-nya pakai Tailwind tadi. Nanti prerequisite-nya ini kalian perlu apa aja? Perlu Git, Node.js, sama npm yang harus kalian install. Baru untuk running-nya ini udah dikasih tahu juga. Gitu. Nah, tadi udah kita build app kan ya, udah jadi. Nah, kodenya ini di sini. Nah, ini udah jadi code-nya nih. Ini udah sangat beginner friendly banget. Jadi ini struktur filenya, aset-asetnya udah dia simpan dan dibuat strukturnya bagus juga, search-nya juga gitu, page-nya juga di sini. Gitu. Nah, ini udah ada semua ya. Nah, itu ini stylenya udah kalian gak usah mikirin lagi, udah dibuatin gitu. Nah, nantinya gimana nih biar kita bisa nge-adjust codingannya gitu. Kalian bisa langsung adjust di sini. Oh, sorry, ini harus kalian download dulu. Jadi kalian download di bawah tadi, download source. Nah, udah ke download nih. Kita coba buka di text editor kalian. Saya sini pakai Visual Studio Code. Kalian tinggal, sorry, perlu diekstrak dulu. Project monitoring ini kita ekstrak dulu. Kalau udah, kita tinggal open. Ada di mana tadi ya? Saya tadi taruh di download. Project monitoring 101 yang ini. Oke, kalau udah, langkah kalian untuk tahu nih, udah benar apa enggak, kalian cukup ke terminal. New terminal, kalian perlu install npm-nya dulu. Jadi, kalian ketik aja npm install, terus enter. Nanti tunggu prosesnya selesai. Atau mungkin saya coba buka yang udah ada ya, biar agak cepat. Nah ini ya, karena ini npm udah ke-install, proses selanjutnya kalian cukup npm start. Ketika di enter, nanti dia akan nge-build nih si webnya. Nah ini langsung udah ada di lokal. Oke, mungkin ini yang perlu di customize lagi ya. Dia ngebuat si home page-nya itu
si index app-nya itu perlu ke halaman ini dulu. Nah, ini bisa kita skip, bisa langsung. Misalkan kita ke sini. Nah, ini udah jadi nih teman-teman, udah di localhost, udah dalam bentuk code, udah kalian bisa interaksi, kalian login, ini udah masuk ke sini. Jadi kalau misalkan ada mau perubahan di sini, misalkan di halaman ini yang tadinya project monitoring, misalkan kita ganti jadi dashboard, kita save, dia akan nge-compile lagi. Nah, ini berubah. Nah, ini udah real time banget kan, sudah jadi bentuk front end. Gitu teman-teman. Jadi ada dua tools tadi ya, tapi menurut saya yang masih tetap powerful adalah si device ini. Dan ini udah responsif juga, kita cek ya. Nah, ini responsifnya juga udah jadi nih, udah dalam bentuk code juga. Ya. Oke. Mungkin itu ya teman-teman inisialnya. Jadi harapannya untuk di web ini terutama nanti nextnya akan disampaikan lagi Bagas case selanjutnya. Jadi untuk di web ini kalian bisa pakai Framer atau device untuk cobain dari desain dari Figma ke front end-nya gitu. Oke, mungkin setelah ini bakal di hands on sama Bagas terkait bagaimana kalau mobile apps gitu kan. Kalau mobile apps kan agak beda nih. Itu karena web dan mobile pasti aja beda. Nanti juga Bagas bakal ngasih tahu caranya nge-export kode dari nol. Jadi mungkin Bagas akan ngejelasin tentang gimana kalau kita kopas aja nih dari project yang kita punya di mobile, kita kopas kode yang ada di Figma, kita kopas berat. Apakah akan serapi dan se-powerful yang ada di tools ini? Dan nanti juga di akhir Bagas bakal ngejelasin juga cara bikin front end di mobile apps-nya. Gitu ya. Oke, mungkin lanjutnya boleh Bagas dilanjut. Oke, terima kasih Mas Rizky. Udah lengkap banget ya teman-teman dari konsep sampai hands-on-nya ya. Mungkin aku lanjut ya teman-teman. Oke, tadi udah di notice juga ya, gimana sih kalau kita emang buat dari nol gitu, from scratch gitu ya, nggak ada sama sekali tools gitu kan. Tadi Mas Rizky benar-benar ada toolsnya ya. Nah, hasilnya bakal bagus atau sama aja gitu, atau memang berantakan gitu. Nah, mungkin kita bakal coba ya teman-teman, apakah mungkin udah kelihatan screen saya? Sudah ya? Aman, guys. Lanjut. Aman, Oke, aman, siap aman. Mas, siap. Oke, nah teman-teman, kemarin Figma itu baru update ya untuk dev mode ya. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti ekspor lagi ya. Nah, kita tinggal toggle switch nyalain ini. Teman-teman udah dev mode banget gitu. Benar-benar ada informasi terkait coding dan lain-lain itu udah ada kayak gini. Nah, jadi nggak ada istilahnya developer versus UI UX, developer love UI UX kayak gitu ya. Jadi nggak ada tuh, nggak ada gitu lagi ya. Asalkan mungkin ya tadi ya seperti itu ya, struktur desainnya yang baik itu akan memudahkan developer. Nah, mungkin mulai saja ya. Jadi gimana sih untuk caranya? Nah, jadi nanti teman-teman mungkin akan pilih ya, ini juga bisa ada HTML juga ya, teman-teman pilih-pilih CSS, iOS, iOS-nya yang Swiftful atau yang ini. Nah, cuman sekarang karena case-nya kita Android dan kita akan mencoba di Flutter ya, teman-teman. Nah, Flutter, oke. Nah, saya pengen nge-export ini ya, yang detail produk ya, teman-teman. Nah, kita coba gimana caranya. Nah, pertama-tama teman-teman harus siapin dulu Visual Studio Code-nya ya. Caranya gimana? Pertama, teman-teman harus install Flutter-nya dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah install Flutter-nya, mangga dilanjut. Cuman kalau memang belum, ini akan makan waktu lama ya, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman bisa lihat aja gitu. Nah, jadi nanti command palette, Flutter New Project ya. Kemudian pilih teman-teman aplikasi. Nah, pilih foldernya di mana. Misalkan saya di sini ya, dokumen Bagas di Flutter. Select a folder, create the project in. Nah, namanya bebas. Mungkin di sini kita coba latihan export Flutter. Gak ada lower apa uppercase lupa. Nah, tunggu berapa saat ya teman-teman karena Flutter menginstal beberapa package-nya dulu ya. Nah, udah ya.
Nah, jadi seperti ini tampilan awalnya ya, teman-teman. Teman-teman nanti akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai filenya ya, teman-teman. Jadi mungkin bisa dipercepat ya kita untuk membukanya. Jadi nanti kita open folder, kemudian Figma Apps yang ini ya. Salah. Folder yang ini. Oke. Oke, yang ini ternyata. Oke, teman-teman. Nah, ini semua komen dan template yang ada di footer sudah saya hapus ya. Jadi teman-teman tinggal kopas-kopas aja. Nah, kopasnya tuh kapan sih teman-teman? Di sini ya teman-teman. Teman-teman di main.dart. Nah, body ini saya hapus dulu ya. Nih, cukup panjang sih. Oke. Nah, usahakan teman-teman tinggal menyisa body aja ya gitu untuk permulaan ya. Jadi nanti teman-teman tinggal kopas yang parent-nya teman-teman yang di sini. Teman-teman pilih detail produk, terus teman-teman pilih copy nih ya, gitu, copy, kemudian kopas ke sini. Oke, dah. Nah, cuman yang jadi masalah pasti teman-teman kalau kopas tuh semua ya, kopas semua itu perlu penyesuaian lagi. Contoh, ini ada yang error-error gini teman-teman. Nah, ini error-errornya cuman di koma-koma gini. Ini apa sih maksudnya? Jadi di Flutter itu kita kalau dari Figma to export to code itu tuh kita nggak ngambil asetnya teman-teman. Jadi itu kita harus isi sendiri. Nah, yang koma-koma ini nanti teman-teman isi asetnya. SVG, PNG, atau semacamnya gitu. Jadi teman-teman akan pasti error seperti ini gitu. Pasti akan error seperti ini. Nah, akan makan waktu lama lah gitu. Nah, jika proyeknya terlalu kompleks. Nah, mungkin di sini saya buatkan yang udah ada ya teman-teman. Jadi proyek ini saya pindahkan ke page ini gitu. Itu sama, tetap sama. Cuman saya udah hilangin error-errornya ya kayak gitu. Nah, di sini saya akan panggil yang screen lama. Nah, ini ada screen lama ya teman-teman, screen lama.dat. Nah, screen lama.dat itu yang tadi ya Figma to Code di situ. Nah, jadi kita udah panggil di sini ya home-nya, home con screen lama title Flutter demo homepage. Nah, kita coba play ya teman-teman. Gimana nih, bakal bagus atau enggak ya? Nah, pertama-tama jangan lupa teman-teman siapin dulu ya emulatornya. Di sini saya udah pakai Pixel 3a, udah jalan ya di sini. Nah, coba kita play ya. Ada error ternyata. Sebentar ya. Oke, ini lupa dihapus. Oke. Nah, ini kita coba launch ya teman-teman. Tunggu beberapa saat di Flutter-nya. Nah, mungkin jika teman-teman baru ya untuk nge-build-nya, ini akan makan waktu cukup lama ya teman-teman karena dia perlu nge-install Gradle-nya. Nah, itu akan secara teknis itu ya, cukup teknis tapi teman-teman jika memang udah menginstal Gradle mungkin ini akan cepat gitu. Nah, teman-teman tinggal nunggu aja beberapa saat. Oke, connecting to VM. Nah, nggak jadi ya teman-teman. Cuman ada beberapa effort yang teman-teman harus lakukan gitu ya, seperti penyesuaian code atau menghapus error atau hal-hal yang memang tidak diperlukan seperti itu. Nah, rata-rata jika teman-teman melakukan kopas secara langsung, errornya itu seperti ini ya teman-teman, overflow. Apa sih ini maksudnya overflow yang dihasil? Dia itu adalah menandakan bahwa screen yang kita buat itu melebihi batas yang sudah kita tentukan gitu. Jadi lebih tuh dari screen layar kotak yang putih ini gitu teman-teman yang ini ya. Nah, itu gimana sih caranya? Kita harus kecilin gitu. Nah, itulah pentingnya struktur ya teman-teman, struktur mendesain. Kalau enggak ya tadi contohnya itu mungkin contoh struktur yang kurang baik ya. Jadi bakal ada penyesuaian lagi gitu teman-teman. Nah, kita akan cari di mana sih itu kan ada di footer ya teman-teman. Nah, kita cari di footer button. Nah, ini udah saya komen ya. Nah, ini height 80 ini berlebih gitu. Nah, mungkin kita akan kurangin jadi 70. Gimana ya hasilnya? Oke, normal ya teman-teman, jadi hilang dan itu sudah terpasang dengan baik ya. Nah, mungkin ada beberapa hal lagi yang perlu dinotis ya. Figma to Code ini teman-teman tuh nggak langsung semua asetnya ke kirim. Jadi harus teman-teman ekspor dulu.
contoh saya di sini makanya udah keluar ini adalah karena saya memasang linknya ya, link si gambarnya gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal seperti ini ya, jika teman-teman malas ya, teman-teman klik ininya, Figma-nya, si gambarnya. Terus teman-teman tinggal klik yang ini ya, si download ini, terus teman-teman klik search image file. Nah, barangkali teman-teman males ya untuk nge-export ini ya, yang bentuk file ya. Jadi teman-teman tinggal copy link image address-nya, terus teman-teman masukin ke si ininya kayak gini, kayak gitu teman-teman. Nah, jadilah seperti ini. Sorry, jadilah seperti ini. Cuman ini juga masih ini mungkin ada adjust lagi ya teman-teman, karena itu mungkin makan waktu cukup lama. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman cons-nya memang kita akan cukup lebih effort ya di segi maintenance gitu. Maintenance teman-teman akan cukup lama gitu. Harus ngerapihin, harus ngebuat buton, dan kurangnya nggak kayak yang tadi di Wise ya teman-teman. Dia tuh Bino, buton, itu kita tidak kedeteksi sebagai komponen teman-teman. Sebentar, kita cari Bino. Nah, dia malah ngepikirnya itu adalah suatu kontainer atau box seperti biasa gitu. Nah, teman-teman harus ada effort lagi untuk penyesuaian, untuk menyesuaikan bahwa ini adalah buton loh yang bisa di on click kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini saya udah kasih contoh ya, teman-teman, file yang memang udah dirapihin gitu. Jadi gimana sih? Nah, saya udah ada di file barunya, saya buka dulu ya, teman-teman, sebentar. Nah, kita buka. Nah, file barunya akan seperti ini ya teman-teman, yang udah saya edit-edit lagi ya, yang udah pokoknya itu teman-teman maintenance bakal gampang kayak gini ya. Saya pisahin komponen. Komponen itu isinya ada apa aja sih teman-teman? Buton kayak gitu ya, header, buton circle kayak gitu. Kemudian page-nya saya pisahin. Ada chart, ada detail produk gitu. Nah, ini gimana caranya? Lebih baik teman-teman copy per section, asalkan teman-teman tahu struktur kode di footer gitu. Itu mungkin harus ada knowledge-nya juga ya teman-teman gitu. Nah, mungkin saya akan play ya teman-teman. Di mana yang ini udah apa ya, udah rapi ya. Kita coba play. Tunggu beberapa saat. Cuman akan ada effort ya teman-teman untuk memahami struktur file di Flutter juga. Nah, mungkin itu teman-teman harus pahami juga ya terkait Flutternya. Tetap harus ya agak effort lah ya kalau untuk yang Flutter dari code. Cuman bagi teman-teman yang udah terbiasa mengcoding dari nol, itu mungkin akan terbiasa dan mungkin enak ya, karena teman-teman lebih maintenance si apa ya, filenya itu lebih baik lah. Oke lah, seperti itu. Nah, sepertinya teman-teman. Oke, kalau dari lihat cukup baik ya dari ini. Kita udah bisa scroll, kemudian kita bisa list view seperti ini ya teman-teman. Kemudian Bino-nya cuman saya tadi edit ya. Jadi seperti ini ya. Ini udah saya pasang font Monsterrat juga gitu di PubSpec-nya. Jadi nggak kayak yang di Wise ya teman-teman dan Framer. Itu teman-teman harus masukin lagi tuh fontnya. Kita simpen di aset teman-teman. Nah ini isinya font semua. Font teman-teman yang perlu pakai nanti. Ya itu agak effort lah teman-teman. Harus benar-benar effort. Belum habis itu teman-teman harus define lagi di sini gitu. Setelah teman-teman masukin, ya emang agak sedikit gitu, sedikit effort lah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian interaksinya, teman-teman interaksi juga harus lakukan sendiri gitu untuk mengininya. Nah, cuman saya akan ngasih contoh. Jika teman-teman membuat buton ini menjadi komponen teman-teman. Nah, misalkan teman-teman membuat buton itu kan dalam satu file ini misalkan itu masing-masing buton, dia tidak memiliki komponen. Nah, jika teman-teman buat dia jadi terpisah, teman-teman akan sangat mempermudah atau teman-teman maintenance akan lebih mudah gitu. Nah, ini mungkin akan struktur di Figma juga ya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ganti warna hitam di sini. Nah, dia akan ngikut hitam semua. Ibarat teman-teman punya kompleksitas yang cukup banyak gitu ya di PA, apalagi kompleksitas itu bakal ini. Nah, ini akan sangat membantu. Jadi saran saya kalau misalkan pengen pakai Figma to Code, teman-teman harus perhatiin dari ini ya, section code-nya ya. Jadi mungkin itu akan membantu teman-teman lah. Seperti itu mungkin. Nah, ya mungkin kesimpulan dari saya, ini mungkin teman-teman emang harus ada knowledge-nya juga ya terkait coding ya. Jadi teman-teman setidaknya tahu strukturnya dan itu akan mempermudah teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Nah, gimana sih kalau misalkan ini kan udah ya teman-teman dari nol banget ya. Gimana sih kalau misalkan kita buat dengan tools, akankah seribet ini juga atau semudah yang seperti web? Nah, mungkin kita akan coba di Wise ya. Nah, di Wise juga itu untuk all platform ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lewat mobile dan desktop juga gitu.
Nah, di sini saya buka di OS-nya. Nah, sama kayak yang Mas Rizky udah bilang tadi ya teman-teman, untuk Figma kita sama kayak ekspor yang tadi ya, desktop ya. Nah, mungkin di sini saya namain latihan Figma gitu, ekspor mobile. Nah, teknologinya apa? Nah, dia langsung ngedetek teman-teman. Teman-teman sering pakai apa? Flutter. Nah, saya pakai Flutter ya. Nah, desain platformnya apa? Sama, kita pakai Figma. Karena di file tadi ada Figma ya. Terus, Figma URL-nya kita copy lagi ya, kayak tadi. Kita copy, nih matiin dulu, share, kemudian ke copy. Bentar ini ngehalang. Oke. Kita copy ya teman-teman. Nah, langsung create a new app ya. Sama halnya kayak ini. Nah, karena saya udah buat lagi juga gitu ya. Kita buat baru ya, create a new app. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, udah kedetek ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pilih Flutter atau mobile, itu dia bakal ngedetek mana sih yang mobile, sama kayak ini. Nah, ini udah kedetek ya teman-teman, home, detail produk, dan chart gitu. Nah, teman-teman pilih tuh mau yang mana yang mau diekspor, karena saya ini pengen ada semua ya. Jadi kita pilih select all aja. Kita submit. Nah, kita sama ya kayak yang tadi React ya. Ini kan kemarin React ya. Ini sekarang Flutter. Kita kasih package name-nya apa. Di sini kita kasih nama bebas, mau latihan apa, Figma Export Mobile, atau teman-teman mau buat custom sendiri gitu. Misalkan, aduh salah, Figma, sorry. Oh, nggak bisa ternyata ya. Sebentar. Sepertinya tidak bisa ya teman-teman. Mohon maaf. Oke, ternyata tidak bisa ya. Jadi itu hanya terkhususkan untuk React.js ya. Oke, jadi mungkin aku jadian lagi nih karena bakal error ya teman-teman. Di skip aja. Nah, kemudian di sini teman-teman milih si state manajemennya. Ini kita oke, go next aja karena kita beginner, nggak perlu konfigurasi yang lebih ya. Kemudian di sini integrate to beberapa CM ini ya, apa ya, version control ya teman-teman, kayak GitHub, VS Code, dan lain-lain kayak gitu. Nah, habis itu teman-teman nunggu beberapa saat juga ya, kayak yang ini, karena kita nge-package-nya itu nge-export juga gitu. Nge-export, nge-build gitu. Tunggu beberapa saat. Nah, oke, sudah beres ya teman-teman. Nah, screen-nya juga sama. Kayak React.js, teman-teman bisa ngedetek nih, ada apa aja nih komponennya gitu. Ada button, ada screen view, ada icon button, ada up bar, ada bottom bar, ada list view, dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Itu teman-teman udah terbantu banget tuh yang bentuknya tadi kontainer ya, kayak di Figma tuh apa, to code ya, itu bentuknya kontainer, teman-teman udah di-assign nih komponennya gitu, udah lebih baik lah. Nah, ini teman-teman pilih splash screen. Jika teman-teman nggak punya splash screen, nggak usah, kita lewat aja karena di sini saya nggak punya splash screen, saya skip aja ya. Ya, skip. Oke, udah beres ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Oke, untuk keseluruhan emang not bad lah ya teman-teman. Teman-teman hampir sesuai, cuman ada beberapa hal yang perlu di-adjust lagi gitu. Seperti font mungkin yang kalau kekecilan, atau mungkin spacing ya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan React.js, teman-teman bisa edit-edit juga ya untuk terkait ini. Teman-teman bisa lihat terkait ini. Nah, bagusnya si device ini, teman-teman memisahkan antara komponen yang nanti akan sering digunakan sama yang enggak. Nah, contoh nih, di bagian home kan bentuk Figma ini seperti ini ya teman-teman. Nah, dia sudah memisahkan mana yang header, mana yang bottom navigasi gitu. Nah, dia pisahkan seperti itu teman. Nah, terus di sini ada home tab kontainernya, itu yang headernya ya teman-teman tuh. Di sini kemudian di yang ininya kontainer navigasinya udah ada juga gitu ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, itu akan membantu banget ya dari segi maintenance ya teman-teman, komponen ya. Apalagi teman-teman mungkin ada yang hal yang perlu di-adjust ya dari hasil revisi TA mungkin ya. Ini kurang nih dari dosen pembimbing. Teman-teman bisa tinggal plug gitu, plug ketik plug ya. Jadi gitu. Tinggal ganti warnanya kayak yang tadi. Seperti itu. Kemudian detail produknya kita lihat. Oke,
cukup baik ya teman-teman untuk detail produknya. Kemudian yang chartnya ya. Oke, sama ya teman-teman. Si Flutter juga udah asetnya tuh udah ke ini ya, udah ke ekspor juga gitu, teman-teman. Cuman dia aset yang yang parentnya aja yang awal gitu. Teman-teman bisa preview juga di sini. Kita lihat bagaimana hasilnya jika di zoom. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup baik lah ya teman-teman. Nah, di device teman-teman bisa untuk juga navigasi ya, on click apalagi stepnya. Teman-teman bisa tinggal seperti ini ya teman-teman. Teman-teman klik buy now sebagai bentuk on click-nya misalkan ya. Nah, udah nih di custom button. Teman-teman bisa set on click-nya ya di sini. On click. Teman-teman mau melakukan apa nih? Mau navigasi atau apa? Nah, misalkan kita navigation. Namanya ini bebas ya. Misalkan navigasi to detail product misalkan. To detail product. Nah, submit. Kita pilih yang screen navigation ya teman-teman. Nah, pilih mau kemana? Karena tadi kita pilih yang detail product, kita pilih yang detail product ya teman-teman. Nah, enter name, kemudian save change. Nah, paling sepertinya teman-teman akan ada error dari ini, cuman teman-teman tinggal hapus aja ya si on click-nya karena ada double on click ya gitu. Set, hapus misalkan. Oke, beres. Nah, selesai itu. Sama halnya melakukan berulang ke beberapa si ini ya yang teman-teman pengen navigasiin gitu. Nah, ini juga sama kayak tadi gitu. Cuman biar mempersingkat kita nggak lanjut aja. Nah, cuman di sini tidak akan kita bisa preview ya teman-teman karena teman-teman harus build dulu ke code. Jadi kalau misalkan teman udah melakukan interaksi gitu, itu tidak bisa diklik. Setahu saya, sebentar kita coba ya. Ya, udah bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman harus di-build dulu. Build code dulu ya. Nah, sama kayak yang React, teman-teman melakukan build up. Nah, di sini block get text provide, teman-teman nggak usah jika nggak paham. Nah, ini without state management aja untuk beginner. Itu teman-teman klik. Nah, sama halnya, teman-teman nanti dia menginstal SDK version, identification from UI resource untuk melihat resource UI-nya, kemudian creating footer-nya, dan lain-lain ya. Itu mungkin akan memakan waktu cukup beberapa menit lah ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman memang harus agak sabar gitu untuk si pas nge-build ininya gitu ya. Nah, juga untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempunyai filenya teman-teman ya. Jadi, bentuknya seperti apa sih kalau memang udah gitu. Jadi bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Open folder. Kemudian ini aku buatnya di Figma Up with Device teman-teman. Di-select aja foldernya. Nah, sambil nunggu ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Sama seperti React.js. Strukturnya, foldernya itu akan cukup baik. Cuman, bagi teman-teman yang memang males untuk memahaminya per tiap folder code-nya itu akan sangat memusingkan gitu ya. Karena ini membuat generate dari situs itu ya, teman-teman gitu. Nah, ada presentation, ada roots, ada themes, ada widget. Mungkin aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Untuk folder widget, biasanya ini teman-teman isi dengan komponen-komponen teman-teman. Seperti button gitu. Nah, button di teman-teman di sini tuh udah ada warna dan fontnya, ukurannya berapa. Jadi teman-teman kalau misalkan mau edit ke seluruh page, teman-teman editnya di sini gitu. Jadi nanti dia ngikut ke semua gitu. Terus ada elevated button gitu. Nah, ini juga udah ada gitu. Kemudian icon button kayak gitu. Terus yang dem ini untuk untuk membuat ini ya teman-teman foundation atau color teman-teman gitu. Kemudian ada roots, ini roots untuk link navigasinya gitu. Link navigasi teman-teman nanti pakai gitu. Yang udah kita buat tadi ya. Kemudian di presentation ini page-nya teman-teman, page teman-teman yang teman-teman buat. Ini ada di chart screen ya, yang ini udah kita buat. Terus ada detail produk kayak gitu. Terus ada home container gitu. Nah, sudah dibilang cukup baik ya teman-teman. Dari segi struktur code juga udah baik. Cuman teman-teman memang harus memahaminya saja itu PR-nya ya. Gitu. Nah, mungkin sudah ya teman-teman seperti ini. Nah, gimana sih kalau kita udah play ya? Nah, ini juga kalau misalkan udah tampil seperti ini ya, view code.
Nanti teman-teman membuka code-nya. Nah, seperti ini ya, sama kayak tadi ya. Ada lib, ada core, ada presentation, ada roots, ada theme, ada widgets gitu ya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Terus nanti teman-teman sama kayak yang React.js. Teman-teman sync or download code gitu ya. Sama tinggal download aja. Ntar tinggal teman-teman ekstrak di file mana yang teman-teman pengen simpan gitu. Memang agak lama sih kalau yang Flutter ya, karena teman-teman ada package-nya gitu. Nah, simpan di sini misalkan saya. Nah, ntar buka. Nah, di sini ya, zip bentuknya. Nanti teman-teman ekstrak kayak tadi ya. Nanti hasilnya seperti ini. Figma Up with device isinya seperti ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya ke si wheel-nya. Gimana sih hasilnya gitu? Pengen lihat bagus nggak? Kita coba ya teman-teman. Kita main dot kita run without debugging. Oke. Oke, cukup lama ya teman-teman. Nah, ini udah hampir ini juga. Sebentar. Nah, udah terus. Oke, bentar lagi teman-teman. Oke, mungkin minta tolong juga ini ya, ngingetin aja sih teman-teman. Nah, mungkin untuk jika teman-teman nggak bisa di emulator ya, emulatornya berat dan lain-lain, teman-teman bisa pakai HP juga teman-teman. Mungkin nanti di next selanjutnya mungkinnya kalau misalkan dikasih kesempatan kita akan konfigurasi dan seperti itulah ya. Teman-teman di Google juga banyak ya. Gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Teman-teman udah bisa interaksi juga untuk horizontal scroll gini. Cuman yang minusnya teman-teman asetnya teman-teman harus atur lagi gitu. Atur lagi. Kemudian seperti ini. Kemudian kalau kita klik add to chart, dia udah buat ke ini juga ya. Karena kita udah buat on tab tadi kayak gini interaksinya. Untuk screen ininya cukup ya, my chart ya, lumayan ya. Nah, terus by now. Nah, untuk bentuk homepage-nya yang kompleks ya teman-teman seperti ini. Dan ini perlu dia jelas lagi teman-teman. Tuh. Dari segi navigasi mungkin teman-teman harus atur padding-nya lagi. Kemudian ini horizontal scroll-nya teman-teman harus atur lagi. Seperti itu ya. Jadi nggak ada yang memang 90 atau 100% ya. Teman-teman balik lagi ya ke struktur desain teman-teman bagus atau enggak. Nah, teman-teman udah cukup banget sih untuk pakai device ini untuk proyek kompleks ya, sekedar front end sangat bagus banget. Cuman untuk teman-teman yang memang udah cukup expert ya untuk ngoding gitu, terus teman-teman pengen malas gitu dari scratch gitu, kayak benar-benar ngoding, ngetik gitu capek, ya bisa sih copy paste dari Figma. Saran saya per section ya, biar bagus gitu. Oke, mungkin dari saya kayak gitu ya teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan mungkin bisa di kolom chat. Saya kembalikan ke Mas Riki. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you Bagas. Oke, mantap kali ya. Jauh lebih detail dan lebih teknis ya. Kalau dari Bagas tadi terkait yang mobile-nya, mungkin saya coba share screen dulu. Oke, tadi udah hands on, udah dijelasin juga ada beberapa tools yang bisa dipakai ataupun ngoding dari nol gitu ya. Caranya gimana? Itu udah kita jelasin gitu. Jadi sejauh ini teman-teman bagaimana, udah ada pencerahan apa belum gitu ya terkait project yang akan teman-teman buat nih di TA ataupun yang sedang membuat proposal ya. Jadi gimana nih? Udah ada pencerahan belum gitu. Oke, mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, tadi juga udah ada yang nanya gitu ya. Mungkin kita bakal jelasin dulu pro dan cons-nya di beberapa tools tadi maupun yang ngoding dari nol ya. Jadi dari 3 cara yang tadi kita coba jelasin ya, dari mulai export code dari Figma ke code langsung, pakai device, pakai framework, itu mungkin kita coba bandingin ya. Kalau dari segi price gitu, free, hampir semua free gitu kan, semua udah sangat-sangat free, cocok banget buat belajar dan buat ya mini project ya gitu. Tapi untuk advance-nya device dan framework pasti ada berbayarnya sih. Kayak framework kalau kita butuh custom domain, dia ada biaya bulanannya. Device juga kurang lebih akan sama ya ininya dari segi bisnis modelnya. Terus untuk platformnya mobile desktop untuk ekspor Figma to Code itu udah bisa semua ya. Tadi web juga bisa, terus juga mobile bisa. Untuk device juga bisa. Ini udah oke banget.
Cuman di Framer sebenarnya cuman desktop aja ya, nggak bisa ke mobile. Paling dia hanya responsif aja. Terus untuk effort Figma to Code tadi udah dijelasin sangat-sangat effort ya. Dari Bagas sudah bilang, sorry. Terus kalau di Wise tadi effortnya sangat-sangat seamless, sangat-sangat gampang ya di Wise sama Framer. Kalian butuh beberapa menit aja untuk bisa jadi gitu. Terus kalau kode arsitektur, export from Figma ini sebenarnya based on kalian gimana nge-handle atau manage ya struktur si filenya. Tapi secara kalau copy paste doang, ya pasti ya namanya instan nggak akan bagus kode arsitekturnya. Kalau di Wise tadi sebenarnya udah cukup oke gitu ya. Cuman itu tergantung dari struktur desain juga. Di Framer bahkan dia nggak bisa download code-nya ya, jadi agak kurang bagus. Nah, kalau similarity-nya export from Figma, similarity-nya lumayan lah tadi ya. Cuman nggak serapi itu gitu. Tapi kalau di Wise dan Framer itu kalau struktur desainnya bagus dan rapi itu sangat-sangat rapih dan bahkan nggak ada adjustment atau kalian effort ngerubah lagi gitu. Terus kalau fully functional fitur dari semuanya tetap enggak ya karena kita based on front end aja. Kalaupun nanti mau integrasi dengan back end dan lain sebagainya, sebenarnya itu bisa. Cuman mungkin nggak bisa sekompleks itu tergantung gimana kita cara nguliknya gitu. Tapi untuk kompleksitas functional fitur sebenarnya di Wise masih oke sih. Kalau Framer masih basic, kalau export to Figma nggak ada sama sekali ya. Jadi kita harus yang nambahin functionality-nya sendiri gitu. Oke, mungkin dari materi dan hands-on cukup sekian. Kita mungkin bisa langsung ke Q&A. Jadi teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan langsung aja di kolom chat atau mungkin open mic ya, raise hand. Gitu sih. Mungkin Q&A mau dipandu sama Bagas atau dari Ibu? Mangga Bu. Enggak, bebas sih. Oke, mungkin dari Bagas kali Bagas ya. Boleh disebutin guys. Ada nih satu nih. Oke, siap. Ini Jal. ada nih dari Rijal Shalman nih. Semangat Rijal ya untuk tanya. Izin bertanya Kak, jadi kedua cara yang telah dijelaskan, apakah jauh lebih menggunakan metode pertama, yaitu memakai alat, atau tetap mending convert dari nol? Apakah ada kelebihan dan dari penggunaan cara kedua dibandingkan menggunakan cara pertama? Kemudian kekurangan dari cara pertama dibandingkan cara kedua juga apa saja? Itu mungkin dari Rijal. Silakan Oke. mungkin Mas Rizky dulu. Oke, thank you Rizal ya atas pertanyaannya. Ini sangat mewakili ya pasti dari teman-teman. Jadi sebenarnya mendingan pakai tools apa enggak gitu. Teman-teman tetap yang instan itu enggak akan sepowerful yang manual atau kita bangun dari nol. Tetap kalau dibilang yang paling bagus itu yang mana? Sebenarnya yang paling baik itu adalah kita coding dari nol, convert dari nol. Itu bagus. Tapi dengan catatan yang sudah tadi Bagas jelaskan, kita harus buat struktur filenya sendiri. Jadi jangan asal kopas gitu aja. Karena itu malah nggak lebih baik daripada pakai tools gitu. Nah, pakai tools itu kondisinya ketika apa sih? Ketika kalian nggak punya cukup banyak waktu untuk ngebuat dari nol atau knowledge kalian terkait codingnya itu nggak begitu bagus atau bahkan memang kalian nggak passion ke ngoding tapi harus tetap ngoding nih. Nah, itu pakai tools itu jauh lebih baik karena kalau kita hitung-hitungan gitu ya daripada TA kalian mangkir nih gara-gara kalian maksain ngoding ternyata oh nggak bisa. Ya udah kita pakai tools aja yang penting outputnya coding gitu ya, outputnya code yang bisa kalian pelajari gitu. Jadi mendingan kalian mempelajari coding yang udah dibuat dari tools kalau memang ternyata kalian nggak bisa atau nggak punya waktu untuk belajar banyak tentang coding gitu atau emang nggak passion gitu. Passionnya ya ke desain aja atau ke hal lain gitu. Karena eh, nggak semua kita bisa paksakan lah. Ya, makanya tools itu untuk membantu gitu. Paling itu sih kalau misalkan belum menjawab boleh ditanya balik ya Rizal gitu. Atau mungkin dari Bagas kalau mau ada tambahan silakan. Cukup sudah banyak banget teman-teman tadi ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman lagi ya, balik gitu.
Cuman kalau misalkan nih teman-teman emang udah jago ya, memang udah paham gitu terkait codingan atau mungkin tools-tools yang teman pakai untuk ngoding dari nol gitu. Saran saya gitu ya, sebagai ini mending kita buat dari nol aja karena teman-teman lebih tahu gitu terkait teman-teman yang ngoding itu apa kayak struktur dan lain-lainnya itu mungkin akan lebih cepat juga gitu. Saya merasakan itu juga sih. Soalnya pakai tools teman-teman harus memahami lagi ya terkait template yang sudah di-generate gitu oleh toolsnya gitu. Paling itu ya teman-teman. Oke. Dari Rizal, sudah aman Rizal? Atau ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, sudah terjawab juga. Terima kasih. Oke. Mantap Rizal ya. Baik, Oke, Bang next Bagas. ada lagi teman-teman yang mungkin bertanya atau tadi nyobain ada kendala gitu ya, boleh di-share, mungkin bisa dibantu. Ya, mungkin kita juga say sorry sih ya teman-teman karena kita nggak bisa eh hands on langsung bareng teman-teman dari nol bareng-bareng karena memang ada banyak ya konsep yang perlu dijelaskan. Mungkin itu bisa jadi next learning-nya teman-teman atau nanti di next time kita ada waktu lagi kita bisa lebih detail ya, lebih deep gitu. Mungkin sekarang lebih ke basicnya dan jadi gerbang ya, gerbang pembuka. Oh ini loh yang bisa teman-teman pelajari atau teman-teman pakai gitu. Oke, monggo teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini ke Rizky, ini tadi ada titipan ya dari Budian, barangkali ada yang mau mencoba untuk share screen praktek tadi, lalu didampingi, ini ada satu nama, ada Fauzain Mulia Warman, ada di sini. Oke, boleh banget nih. Udah langsung hands on. Fauzain, Iya Bu, hadir Bu. lagi on nggak? Iya, Ya. boleh mau di share screen, Fauzain? Boleh Bu, ada juga beberapa pertanyaan yang mau diajukan. Iya, mangga, silakan. Langsung aja. Bisa share screen ya? Iya bisa Bu. Oke. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan dari jurusan S1 RPL. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian, Bu Veronica yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada Bang Rizky dan Bang Bagas yang sudah memberikan materi hari ini. Saya tadi sudah mencoba beberapa eh, bentar. Saya tadi sudah coba pakai yang device Bang, cuman yang mobile itu kenapa tampilannya seperti ini ya Bang, nggak sesuai dengan desain atau mungkin saya ketinggalan beberapa step. Oke. Mau langsung jawab apa ada dulu yang lanjutkan? Terus tadi saya juga sudah coba download menjadi kodenya. Eh, saya lihat di sini dia menggunakan Tailwind. Kira-kira itu bisa diubah pakai framework lain seperti Bootstrap atau bagaimana ya, Bang? Oke. Ada lagi, Pak Ujan? Eh, Mungkin itu dulu, Bang. Oke, mungkin saya coba jawab dulu ya terkait yang pertama tadi. Yang ini ya, yang Flutter tadi ya. Kenapa desainnya kayak gini nih, nggak sama kayak yang ada di Figma gitu. Nah, jadi si device ini dia ngebagi untuk yang mobile ya, ngebagi komponennya langsung. Jadi ada 3 komponen ya kalau nggak salah di sini. Jadi ada home, ada tab container dan home container gitu. Nah, home-nya itu adalah body-nya dari uh, si halaman tersebut gitu. Nah, home yang tab container adalah header dari si page tersebut. Dan nanti yang container itu yang coba diklik, nah itu di bawahnya tab atau button navigation-nya. Jadi dia memecah nih ketika memang komponen-komponen tersebut kedetek sebagai komponen yang perlu dipisah. Nah, di device ini dia akan dipisah gitu. Tapi nanti ketika Fauzan nge-build app-nya, udah download code-nya,
ketika di play dia akan ngegabung otomatis gitu. Jadi biar lebih ngebuat si strukturnya juga komponen gitu. Jadi state manajemennya nanti itu lebih gampang gitu. Jadi untuk pendekatan mobilenya itu memang device agak beda gitu. Tadi sebenarnya sempat dijelasin juga sama Bagas ya. Jadi mungkin agak kelewat atau mungkin Bagas kecepatan. Jadi kesimpulannya si device ini akan ngedetek mana komponen yang dia anggap bisa dipisah untuk keperluan structuring kode arsitekturnya. Itu mungkin yang pertama itu ya. Nah, terus untuk yang kedua, apakah si framework Tailwind-nya ini bisa diganti apa enggak? Kita langsung coba aja kali ya. Ketika create new apps, coba bikin new apps lagi aja. Kita cobain langsung nih dari Fauzian juga. Karena sebenarnya di WISE ini lumayan baru sih. Jadi pastinya bakal ada peningkatan ya ketika memang ternyata si framework CSS-nya nggak bisa dirubah. Oke, kalau teknologinya React, desain platformnya Figma, URL-nya yang tadi aja. Ya, create new app aja. Pilih, ya, dua-duanya aja langsung. Next di code configuration. Oke, berarti sepertinya si device ini udah ngedefaultin nih si framework CSS-nya pakai Tailwind. Jadi emang sebenarnya bisa dirubah, bisa dibilang bisa gitu kan. Tapi dirubahnya nggak di device-nya, tapi yang udah code yang udah di-download, kalian manage sendiri atau mungkin Fauzan terbiasa pakai Bootstrap, mau nggak mau si Tailwind-nya kita detach dulu, kita hapus, kita uninstall gitu ya di dalam project React-nya itu, terus baru kita masukin Bootstrap gitu. Jadi emang ini jadi kita tahu juga nih salah satu keterbatasan tools itu kadang kita nggak bisa se-advance milih framework mana yang pengen kita pakai gitu. Jadi kalau dilihat tadi step sebelum itu dia dia cuma menyediakan framework atau kode configuration aja. Apakah pakai create React app itu yang CRA atau pakai Webpack atau pakai yang lain-lain gitu. Jadi berarti kesimpulannya belum bisa nih untuk pindah atau ngubah framework CSS-nya. Jadi dia defaultnya pakai Tailwind. Oke, Bang. Terus tadi sempat nanya yang responsif. Kalau di mobile, bilang. Kalau di tampilan di mobile dia udah responsif untuk menunya. Tapi tadi kan harus di hide dulu supaya dia hilang. Kira-kira itu bisa dibikin otomatis langsung responsif gitu tidak ya, Bang? Jadi langsung hilang gitu ya? Iya. Nggak bisa sih. Jadi tetap harus kita hide manual gitu ya. Karena basicnya dia kan nge-translate dari desain ya, dari bentuk SVG ke dalam bentuk code gitu. Jadi kondisional itu yang memang perlu kita adjust lagi sih. Itu bahkan kayak misalkan kan biasanya ketika di mobile nih si menunya jadi beda itu kan, misalkan ada hamburger menu ya di pojok sebelah kiri misalkan, terus diklik dia ada modal ke samping gitu ya atau modal pop up. Nah itu tetap kita harus adjust lagi sih gitu, kita customize sendiri. Gitu sih paling gimana. Tapi saya penasaran itu kenapa dia bisa responsif itu menggunakan apa ya, Bang? Oke, kenapa dia sebagai responsif gitu ya?
Ya, saya coba di struk lihat di Figma-nya nggak bisa aksi apa-apa, jadi nggak bisa lihat. Oke, kelok ya. Oke, mungkin boleh saya share screen? Boleh. Oke, udah ada ya. Oke, ini kayaknya kelok tadi. Oke, oke, mungkin ini bakal teknis ya ngejelasin terkait desainnya. Pertanyaannya, kenapa sih kok bisa kedetek sebagai responsif gitu ya? Nah, seperti yang di materi tadi ya, bahwa ada namanya struktur desain. Jadi, struktur desain yang pertama kita pakai frame untuk page-nya. Terus struktur desain yang harus kedua itu grouping atau auto layouting setiap komponen. Nah, kalau kita lihat dari layernya nih di project monitoring homepage login, ada dua komponen atau kontainer utama. Nah, kita bagi dua nih. Ada navbar admin sama body. Ini udah dalam grup atau auto layout. Ini saya pakainya auto layout. Oke, kita bedah lagi nih di navbar admin. Itu ada ketika kita buka, kita grouping lagi nih. Ada 3 komponen. Ada text project monitoring, nama apps-nya. Ada list menu, sama profile plus notification. Nah, kebetulan ini notifikasinya nggak ada. Jadi, kita anggap ini profile. Jadi, ada 3 ini nih. 3 komponen. Ini udah di auto layout. Auto layout itu apa? Auto layout itu, kalau bahasa dev-nya itu, dia disebut flex. Jadi, uh, apa ya disebutnya? Kelas atau fungsi dari segi tampilan CSS itu flex. Jadi di Figma dia sebutnya auto layout. Nah, flex ini adalah kenapa disebut flex atau responsif. Dari desain aja nih ya, dari desain kita bisa. Nah, dari desainnya ini udah responsif nih. Tinggal ini nggak bisa ke bawah. Kita settingannya pakai yang wrap. Bisa jadi ini akan ke bawah. Sorry. Ini kita fill container. Fill container. Jadi basicnya si device itu nge-konfigurasi ini juga nih. Nah, tuh dia udah otomatis responsif nih. Kalau misalkan mau ke bawahin, kita buat si ininya di wrap. Misalkan ini ya. Kita cek. Oh, enggak, kita Di fix dulu kayaknya Mas. Sorry. Nah, jadi tuh di desain aja di Figma-nya dia udah seresponsif ini gitu. Kalau struktur desain kita bagus. Jadi nanti si device-nya udah tinggal gampang nih nge-translate aja dari auto layout ke bentuk code di flex gitu. Apakah di horizontal, apakah vertikal gitu. Itu ya. Nah, dari desain aja udah bisa buat responsif nih. Ketika strukturnya kita auto layout nih. Karena Figma itu udah developer friendly sebenarnya. Jadi udah ngikutin logic-logic dari frontend itu sendiri gitu. Oke, kita bedah lagi ya. Tadi untuk yang navbar. Terus untuk yang bawahnya itu namanya body ya. Saya namain body di mana ada 2 komponen nih kiri kanan. Ada dashboard container sama menu container. Ya, di dashboard container ketika kita buka nih ada apa lagi? Kita grouping lagi. Paragraf container, horizontal container di sini ya namainnya gitu. Ini bebas tergantung ini. Ketika kita masuk ke dalam lagi, ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Dibagi lagi, dirapihin lagi nih. Gitu. Jadi fungsinya si grouping dan auto ini tadi untuk ngebuat si red itu berjalan. Kalau di Figma tuh ada fix with hug content, fill container itu juga berpengaruh gitu. Karena kayak fill container ini diartikan sebagai kontainer yang di luar ini menjadi tolak ukur ukuran width-nya gitu. Jadi ketika dia semakin kecil, otomatis yang di dalamnya karena dia fill container, ukurannya akan mengikuti dengan ukuran yang ada di kontainernya gitu. Beda dengan kalau dia
fix nih. Kalau dia fix, kalau dia fix nih, misalkan dia fix, ini fill container. Ketika kita kecilin, dia akan tetap pada ukurannya. Sedangkan yang fill container, dia akan merubah sesuai dengan ukuran kontainer yang di sini, atau menu kontainer ini. Kalau hook content, dia akan ukurannya mengikuti ukuran si konten di dalamnya gitu. Jadi tergantung kontennya. Jadi ketika kontainernya dikecilin, digedein juga dia akan nggak akan ngaruh. Karena dia ngikutin dari si kontainer ini. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang tadi dimention ya, terkait struktur desain yang baik gitu untuk menghasilkan kode yang baik pula. Gitu. Kira-kira gimana dari Fauzan? Sudah Bang, sudah paham. Terima kasih Bang. Oke. Ada lagi nggak? Apa Hmm, sudah cukup? Sepertinya cukup Bang. Oke. Aman ya. Jadi tetap ya, kita basicnya dari struktur desainnya dulu untuk nantinya kualitas code-nya atau kualitas dari tools menerjemahkannya itu juga baik gitu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kalau yang belum tadi ya, Figma-nya itu udah dikirim lagi sama Bagas. Jadi teman-teman bisa copy aja ke projectnya kalian karena ini kita restrict ya, view only. Takutnya jadi berantakan gitu. Jadi teman-teman yang baru lihat, yang harusnya responsif ternyata agak kegeser nih, nggak sengaja gitu ya. Oke, begitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Atau mungkin tadi ada case kayak Fauzan, mau di share screen gitu terkait kendalanya, boleh ya? Atau mau sharing nih kira-kira, oh ada lagi tools yang lain nih Kak, selain Dewa sama Framer, atau udah ada pakai yang Anima, boleh juga angkat tangan, mungkin di-share ke teman-teman. Jadi biar ada gambaran gitu. Oke, mungkin kita 5 Pada menit lagi Bu ya, atau Q&A kali ya? Atau gimana Bu? pada malu-malu nih. Iya nih, Biasa banyak pertanyaan itu di backstage ya. iya. Oke. Ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan sekalian aja bisa dikonsultasikan, nggak usah malu-malu gitu ya. Apalagi mungkin apa permasalahannya mungkin di awal-awal waktu saat install plugin gitu ya, mungkin nggak apa-apa gitu ya, ditanyain aja. Silahkan. Mungkin Atau sambil mungkin Rizky, saya mungkin hmm, pengen ini juga ya, pengen minta tipsnya gitu ya. Sekali tadi terkait dengan struktur desain gitu ya. Nah ini sepertinya cukup banyak juga permasalahan dari sisi struktur desain ini. Tadi kalau yang saya note itu tadi yang pertama pakai frame gitu ya, masalah ya. frame-nya. Kemudian yang kedua tadi terkait responsif atau enggaknya setting di kontainernya gitu ya. Nah, kira-kira ada poin-poin lagi nggak Mas Rizky yang biasanya suka terlewat gitu ya, apalagi untuk mungkin teman-teman yang masih beginner. Ini struktur desain yang perlu diperhatikan itu apalagi ya selain itu. Oke. Sebenarnya ada dua pendekatan ya Bu yang sepengalaman saya saat ini gitu. Jadi pendekatan pertama memang kita fokus untuk mendesain gitu ya, struktur mendesain yang akan develop bukan kita nih Bu, tapi kita hand off ke developer lain. Itu pendekatan yang pertama. Yang kedua yang kita memang create project sendiri. Kita bikin desain untuk kita akan coding sendiri atau kita pakai tools untuk ekspornya gitu. Nah, kalau pendekatan pertama sebenarnya struktur desainnya jauh lebih kompleks dari yang tadi ya. Jadi kayak penggunaan warna, ada namanya desain system atau style guide itu juga akan membantu untuk memperbaiki si struktur desainnya gitu. Jadi nanti ketika hand off ke developer, misalkan
kita buat library warna. Kalau tadi contohnya desain yang mungkin coba saya screen ya, biar kebayang. Oke, oke, mungkin ini ya untuk pendekatan pertama, kalau bukan kita yang ngoding nih, tapi developer gitu. Ini better banyak hal yang harus kita buat komponen atau library-nya gitu. Kayak di sini button warnanya tuh masih warna hex gitu. Tapi lebih baik kalian atau teman-teman itu bikin sebuah library namanya. Jadi misalkan warna ungu ini jadi warna primary. Kita kasih library nih primary color gitu. Ini contoh ya, primary gitu. Jadinya ketika kita mau login ini mau warna sama, kita tinggal buka primary. Jadi semua udah dalam bentuk komponen atau library ini gitu. Ini yang salah satunya ya, selain yang tadi dijelasin terkait struktur. Nah, itu salah satu hal yang perlu diperhatiin juga kalau ketika kita untuk ngebuat, walaupun sebenarnya kita mau develop sendiri gitu ya, mau ekspor sendiri, ini juga sebenarnya bagus untuk kompleksitas desain kalian nantinya gitu. Karena semakin banyak page-nya nanti akan effort ketika kita masukin hex satu-satu atau kita pakai ini ya, pakai pin ini ya, gitu. Untuk tahu pakai warna ini, nah itu effort. Nah, nanti bisa dibuat sebuah library gitu. Dan hal lainnya adalah masih nyangkut ke library itu kayak komponen, ada namanya komponen. Jadi contohnya kayak misalkan button ini kan sebuah komponen. Bisa jadi button ini itu akan punya banyak varian atau tipe. Misalkan primary, ada secondary. Misalkan secondary-nya kita buat warna hijau gitu misalkan. Ini kan secondary-nya gitu. Terus ini misalkan warna hitam. Nah, ini kan ada varian gitu. Nah, kita bisa rename varian ini. Terus kita bisa juga buat varian ini jadi secondary misalkan. Nah, ini better untuk kita buat sebuah komponen. Jadi create component set, nanti ada dua varian. Ini akan gimana sih implementasinya gitu. Implementasinya adalah ketika di sini kalian butuh primary nih. Nah, ini udah komponen ya. Oh, ternyata di sini cocoknya pakai secondary. Kalian nggak usah ganti warna atau apa gitu. Jadi tinggal pindahin aja jadi secondary. Nah, ada otomatis. Nah, itu salah satu struktur atau rules yang baik gitu ya ketika kita ngedesain. Jadi kalian nggak terlalu effort untuk bisa bikin desain satu-satu, benar-benar satu-satu gitu. Itu untuk yang pendekatan pertama ya, salah satunya aja gitu. Kalau untuk yang memang kita ngedevelop sendiri, kita ke tool sendiri, beberapa tools memang kadang si auto layout Figma ini nggak begitu kebaca gitu. Ada kalanya kita nggak pakai auto layout tapi pakai grouping biasa. Nah, itu juga sebenarnya agak penting sih. Kayak misalkan di contoh ini tadi ada yang berantakan ya di ini ya si width ininya. Nah, mungkin ini karena dia auto layoutnya nggak kedetek banget nih. Jadi mungkin ini bisa pakai grouping. Jadi nggak pakai auto layout lagi atau frame lagi. Kayak gitu. Tapi secara overall, basic konsep struktur desain yang baik itu yang tadi ya. Jadi harus pakai frame tentu aja, terus di grouping atau layout, terus dikasih name yang benar, dan juga tata letak layout yang memang make sense untuk di develop. Dalam artian nggak benar-benar freestyle gitu kayak oh ini kan ada dua grid ya namanya, ada dua kolom gitu ya. Kalau kita ngomongin kolom, ada yang tiba-tiba dia di tengah-tengah gitu ya. Misalkan bentuknya kayak gimana dan dari segi development itu effort banget. Nah, itu juga agak hati-hati sih. Karena nanti sebenarnya bakal bisa tetap develop, cuman akan effort apalagi kalau kita pakai tools itu. Jadi mungkin nggak akan kebaca banget. Paling gitu sih Bu ya. Mungkin semoga menjawab. Ya, Oke, mungkin ada saya coba kasih contoh Bu ya, yang lumayan effort atau kompleks banget tapi bisa
diimplementasi di dalam tools gitu. Nah, ini ada kelihatan nggak ya? Apa masih Figma? Maaf, Mas. Di Figma, Mas. Oke, bentar. Oke, udah ada ya. Nah, ini jadi salah satu project yang lumayan kompleks dari segi tata letak dan komponen gitu ya. Tapi ini saya buat pakai Framer dan ini bisa works gitu. Tapi perlu adjustment. Jadi di Framer ini kita bisa buat sekompleks ini. Terus kita juga bisa bikin animasi ini. Ini juga dibuat dari Framer gitu. Interaksi-interaksi kayak gini. Nah, ini dibuat di Framer dengan kompleksitas yang cukup tinggi karena di sini ada komponen atau gambar yang emang di luar dari apa ya, grid gitu ya. Terus ada background yang blur yang lumayan random posisinya gitu ya. Terus di sini ada komponen-komponen yang digabung gitu. Terus ini juga udah responsif. Oke. Nah, ini salah satu project yang kompleks tapi sebenarnya tools juga bisa di-handle gitu. Cuman perlu penyesuaian-penyesuaian lainnya gitu. Kalau mau lihat desain Figma-nya, sekompleks apa sih desainnya ternyata gitu. Tapi ternyata tools bisa ngehandle itu gitu. Nah, mungkin ini ya kurang lebih. Tuh, ini tetap ya tuh strukturnya pakai kita auto layout atau grouping, tapi kayak gambar-gambar ini, ornamen ring ini kita juga naming ya dengan baik gitu. Dan ini kan posisinya ada di tengah-tengah dan nggak di auto layout gitu. Dia bentuknya absolut. Nah, sebenarnya masih bisa dihandle gitu. Cuman di project si framernya itu ada penyesuaian lagi. Oke, mungkin saya coba liatin juga ya. Ya, ini yang udah dibuat breakpointnya ya. Jadi yang banyak penyesuaian itu ketika pertama kali di paste ini nggak serapi ini. Ini agak acak-acakan gitu. Cuman ini udah di-adjust gimana caranya biar rapi lagi. Terus juga dibuat breakpointnya, tiap breakpoint ukurannya kan ini beda-beda nih. Nah, ini tuh manual gitu, nggak yang dari Framer nge-translate sendiri. Itu belum secanggih itu untuk Framer. Jadi ini adjust lagi. Tapi kalau basic struktur desainnya udah oke, adjustmentnya nggak akan se-effort itu sih. Ini udah 98% lah ya, mirip. Mungkin dari teman-teman lagi ada pertanyaan lagi atau mungkin ada titipan pertanyaan. Oke, silakan dari rekan-rekan. Boleh juga kalau mau nitip ke Kak Bagas mungkin ya. Malu. Bagas masih ini ya, baru lulus nih. Masih in touch soalnya ada beberapa temennya yang di sini ya. Barangkali ada yang mau nitip, mangga silakan. Atau mungkin Bagas ada yang mau ditambahin dari tadi beberapa pertanyaan, mungkin boleh. Mungkin udah cukup ya, teman-teman tadi udah cukup banyak dan itu udah semuanya ya. Paling lebih ini sih nambahin kayak mungkin ya emang teman-teman ya ada petnya ya gitu, teman-teman nggak mau ngoding, cuman setidaknya kita memang harus tahu lah, soalnya kita nanti bakal misalkan nih teman-teman jadi UI UX designer juga nanti, teman-teman harus belajar empathize atau empati ke developer juga gitu, bagaimana cara desain yang baik atau enggak. Jadi teman-teman memang setidaknya walaupun tidak terlalu dalam memahami gitu ya, setidaknya gitu grid system atau mungkin hal-hal yang memang tidak apa ya yang familiar di developer gitu. Jadi mungkin hal seperti itu teman-teman harus belajar juga. Paling itu sih dari aku. Sama ya intinya ya teman-teman harus semangat lah ya sambil ngerjain TA gitu.
Itu deh paling. Ya, oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa ada kata-kata penutup mungkin ya dari Mas Rifki buat pesan dan pesan mungkin ya dengan teman-teman yang sedang berjuang ya Mas Rifki ya, berjuang untuk menyelesaikan studinya. Oke, mungkin saya coba cacing lagi ya. Oke, ya mungkin kata-kata hari ini ya. Ya, tentu saja teman-teman, semudah dan secanggih apapun toolsnya, semua butuh usaha dan proses gitu. Jadi gak ada yang instan. Seinstan tadi pun kita terjemahin, kita ekspor dari Figma ke Device atau Framework, itu kalian tetap perlu adjustment lagi sedikit-sedikit. Dan tentunya semakin kompleks aplikasi yang teman-teman buat, juga akan semakin besar juga nih effort atau proses untuk memperbaiki code-nya kah, atau emang uh, desain strukturnya yang harus kalian ini lagi gitu. Tapi yang jelas ya tadi ya, nggak ada yang seinstan, tetap butuh usaha. Cuman ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan kalian ngoding dari awal lah. Kalau memang kalian nggak punya passion untuk ngoding gitu. Jadi uh, ya tetap semangat aja, berusaha, pasti beres lah. Kalau misalkan butuh diskusi lebih lanjut, mungkin bisa di belakang atau nanti bisa kontak saja di sosial media atau apa. Atau mungkin ke Bagas langsung nih, yang memang masih keep in touch sama teman-teman. Gitu. Mungkin dari saya itu Bu. Mungkin dari Bagas mau nambahin, silakan. Cukup lah, paling teman-teman eh, banyakin ini juga ya teman-teman, olahraga ya. Jangan terlalu begadang ngikut seminar kemajuan ya, hati-hati. Kalau nggak ntar tepar ya. Kayaknya di sini ini ya, eh, para pelari pelarian nggak suka ngoding ya. Kita sama teman-teman. Sama ya teman-teman. Nasib ya Mas ya. Donasi saya juga dulu. Dulu saya masih belum ada botol-botol kayak gini, masih memaksakan untuk ngoding dari awal gitu. Iya, betul. Tapi jadi banyak ya apa insight yang diperoleh sebenarnya kalau kita dari awal. Ya, betul. Jadi berasa oh adanya tools itu membantu gitu. Jadi kalau nggak tahu dari awal tuh sebagai tools itu malah seringnya kok tools ini nggak bisa gini sih gitu. Jadi masih Ya, betul. kurang aja gitu terus ya. Yang berasa percuma pakai tools, nggak sebenar itu. Oh, ternyata ada yang perlu kita perbaiki dulu basicnya gitu. Mungkin Iya, itu ya tujuan di webinar kali ini. iya. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky dan juga Mas Bagas. Teman-teman kita sebelum kita tutup mungkin ada sesi foto bersama ya. Jadi mohon kesediaannya untuk bisa open cam semuanya banyak mungkin ya. Kemudian bisa open cam juga. Ya, sambil nunggu ya teman-teman yang open cam. Tadi sudah ada di apa ya di attention gitu ya bahwa nanti kalau ada kesempatan lagi gitu ya nanti akan bahas yang lebih detail lagi baik dari Mas Rizky juga Mas Bagas ya berarti itu sebuah kesempatan sebenarnya tadi saya ngambilnya oh ini ada kesempatan nih berarti ya nanti kalau ada extend gitu ya dari acara-acara ini dengan tujuan memang ingin membantu rekan-rekan yang sedang berjuang gitu ya mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa ada kesempatan lagi gitu ya untuk sharing ilmu dari Mas Rizky dan juga dari Mas Bagas. Oke, sudah ada lagi yang mau open cam? Baru sedikit ini. Masih ada yang sisiran dulu gitu ya, baru bangun tidur.
Boleh lah ya. Ditunggu 1 menit lagi ya. Ambil titirnya. Oke, kita langsung mulai foto aja ya. Di saya di sini terdeteksi ada 2 screen, jadi mungkin nanti saya mohon izin untuk 2 kali shoot ya. Untuk shoot page yang pertama, izin. Saya hitung ya, silakan teman-teman give your best performance. Oh, ada yang tangannya doang. Yuda, oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian page yang kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan pada Mas Rizky dan juga Mas Bagas. Jangan bosan-bosan kalau kami meminta untuk sharing kembali nanti ke depannya. Semoga juga ilmunya juga akan lebih bermanfaat ya ketika banyak di-sharing untuk rekan-rekan. Terima kasih. Amin. Oke, nanti kita Terima kasih banyak juga Bu ya atas kesempatannya. Terima Semoga kasih Bu. ekspektasinya tersampaikan dan semoga apa yang kita share bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin, amin, insya Allah. Baik, kita tutup ya acara hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan TA-nya diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan semoga bisa lekas masuk ke sidang TA dan lulus gitu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Mantap.